sepertinya orang ini sudah pernah masuk surga. Jadi tahu di situ ada Yahudi, ada Kristen, ada Buddha itu, dia percaya diri sekali kayaknya sudah pernah masuk surga. Ya. Terdapat jaminan. Ya. Lalu mentaati atau menafsirkan secara keliru surah Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Maidah ayat 69, ya kan? Yang menyatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa rahmatun 'alaihim wa rahmatun. Nah, di antara kesalahan penafsiran ya orang-orang liberal yang pluralis ini, mereka menyatakan misalnya dalam buku Argumen Pluralisme Agama bahwa ayat Al-Baqarah 62 itu ya, di situ tidak diterangkan adanya persyaratan agar Yahudi, Nasrani dan sebagainya itu harus beriman kepada Nabi Muhammad sebagai syarat sah keimanan mereka. Lalu kemudian seorang tokoh ahli tafsir ya, Muhammad Rasulullah seakan-akan dia menyetujui pendapat seperti ini, tetapi ternyata itu pendapatnya palsu dan dikutip tidak utuh, tidak seutuhnya. Sama dengan buku ini, misalnya dalam tulisan buku disertasi, tadi juga disertasi, ini juga disertasi. Jadi disertasi ini tentang pluralisme agama sudah banyak yang rusak. Kaidah etik keilmuan itu sudah banyak sekali yang dilanggar, sehingga salah mengutip itu menjadi hal yang biasa, bahkan menjadi satu kebanggaan. Ya. Ini salah-salah ini sudah kita sampaikan. Saya tulis artikel tentang kesalahan disertasi itu, tulis di majalah, dan yang bersangkutan juga sudah diwawancarai, tetapi tetap dia merasa tidak mengaku, merasa tidak bersalah. Padahal tafsir yang benar dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita ingin mengkajinya, bahwa ayat 62 Al-Baqarah dan 69 Al-Maidah itu adalah berbicara tentang keselamatan ahlul kitab yang dakwah Nabi itu belum sampai kepada mereka dengan secara yang benar. Ya, artinya mungkin Nabi belum diutus atau tidak sampai informasi, karena dulu kan informasi kabar ya tidak sedasar sekarang ya, dengan cara mengklik, kita BBM, kita SMS yang real time sampai pada itu juga. Dulu caranya masih surat ya, yang antar pun masih jauh, pakai kuda jalannya ya, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan baru sampai. Nah, mungkin ada di belahan dunia pada saat Nabi SAW sedang diutus sebagai Rasul pun tidak mengetahui adanya Rasul Muhammad SAW ini yang diutus kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah ayat 69. Itu yang hasilnya Muhammad Abduh seperti itu. Tapi kok di bawah kemudian katanya tidak ada persyaratan mereka beriman kepada Rasulullah, tidak nyambung. Bahkan dua ahli tafsir ini ya, menyatakan bahwa ahlul kitab akan selamat itu dengan syarat pertama beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab yang diwahyukan, rendah hati dalam beribadah, kemudian tidak menjual ayat Allah dengan apapun kesenangan dunia. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Abdul dan Basri, artinya bahwa ahlul kitab akan selamat sesuai dengan arahan Al-Quran kalau mereka beriman kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 199. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini. Nah, berikutnya contoh tentang kerusakan paham liberal ini dalam bidang syariat. Ya. Mereka dengan pengaruh paham pluralisme agama ini kemudian lalu menghalalkan kawin beda agama. Bahkan ada penghulu-penghulu swasta yang mengawinkan pasangan beda agama. Mereka sediakan siapa yang berbayar. Ya. Kalau Anda mau mengawinkan karena itu tidak sah menurut hukum agama dan hukum negara, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 2004 kan jelas. Kalau satu perkawinan ya dianggap sah oleh negara, hukum negara apabila sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing. Artinya kalau ada praktek
kawin beda agama yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, maka otomatis hukum negara pun tidak mengakuinya. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Tapi orang liberal ini mengatakan bahwa kawin beda agama itu sarana untuk toleransi, membangun kerukunan umat beragama. Bahwa hubungannya kawin dengan kerukunan. Ya. Apakah untuk merukunkan penganut agama berbeda ini harus dengan perkawinan? Ya. Lalu disebutkan berlangsungnya perkawinan beda agama ini dalam bentuk membangun tali kasih mawaddah warahmah. Gimana mawaddah warahmahnya nanti di dalam rumah tangga kalau ada dua orientasi ideologi yang berbeda, kemudian mendidik anaknya itu nanti akan kebingungan. Ya, ada disorientasi anak-anak itu satu melihat bapaknya masuk gereja, ya ibadah di sana, satu emaknya sholat di rumah, ya nanti lagi dibawa hari-hari keagamaan cara yang berbeda-beda, ini akan mengalami disorientasi bagi anak-anak kita. Ya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kemudian muncullah berbagai macam buku-buku yang ditulis untuk melegalkan perkawinan beda agama ini. Ya, ya ini jelas menjadi pokok ajaran Islam yang dilarang. Ya. Dan ini ditulis oleh orang-orang Islam sendiri, ya, tentu dengan pandangan yang liberal. Soal perkawinan beda agama, lihat ada buku kesaksian argumen keagamaan dan analisis kebijakan. Ada pasangan kado cinta bagi pasangan nikah beda agama. Ada 101 menjawab masalah nikah beda agama. Ada konsultannya, konsultan kawin beda agama. Silakan buka di internet, ada itu blognya. Ya. Kemudian dari situ kerusakan paham liberal tentang syariat ini juga diwujudkan dalam apa? Mereka membenarkan ya, perkawinan sesama jenis. Ya, alhamdulillah ini ada jurnal yang tertib dari Fakultas Syariah YIN Semarang tahun 2004. Fakultas Syariah yang nulis sarjana sarjana syariah, dosen-dosen syariah. Ya, isinya menghujat syariah, menghujat hukum Islam yang mengharamkan dan melarang praktek perkawinan sejenis atau homoseksual. Di sini ditulis di kata pengantar redaksinya, hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami tidak ada alasan kuat bagi siapapun dengan dalil apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Jika dulu Tuhan mengutus Lut untuk menumpas kaum homo, karena mungkin bisa menggagalkan proyek Tuhan dalam penciptaan manusia, karena saat itu manusia masih sedikit, maka sekarang Tuhan perlu mengutus Nabi untuk membolehkan kawin sejenis supaya mengurangi sedikit proyek Tuhan. Itu kalau Tuhan masih peduli dengan alamnya. Bagi kami jalan terus kaum homoseks Anda di jalan yang benar. Nanti dibuat lagi alasan. Sekarang menyediakan konsumsi pangan 6 miliar penduduk dunia itu sudah kesusahan. Maka solusinya adalah jangan kawin sila, kawin beda jenis, ya kan? Nah, supaya mengurangi reproduksi manusia. Sekarang harga bensin mahal, kalau banyak manusia nanti biaya bahan bakar semakin mahal, semakin susah kita. Makanya solusinya ya adalah perkawinan sejenis. Ini kan kalau berpikir yang kacau luar biasa. Ya, ada lagi yang membolehkan menghalalkan lesbi. Ya. Katanya Allah itu hanya melihat ketakwaan, bukan orientasi seksual manusia. Kemudian menghujat Al-Quran di kalangan beberapa perguruan tinggi Islam ini bahkan menjadi satu hal yang biasa, ya, tidak menjadi masalah. Ya. Menghujat Quran misalnya ada tulisan kesucian palsu sebuah kitab. Pembukuan Quran adalah kecelakaan sejarah, ya, dan lain sebagainya. Ada buku yang tulis judulnya menggugah otentisitas wahyu Tuhan. Nah, ini anak-anak dosen-dosen di universitas atau IAIN yang ada di beberapa daerah. Saya kemarin baru kembali pulang dari Pontianak, Pontianak.
ya, bedah buku ini diundang di sana selama beberapa hari sekaligus dakwah juga, menjelaskan mengenai masalah-masalah aliran sesat ya, dan kelompok liberal ini. Banyak keluhan dari dosen-dosen yang mereka ini tidak rela ya, kalau ajaran-ajaran liberal ini dijejalkan kepada para mahasiswa. Kemudian keluhan dari para mahasiswa sendiri bahwa kami tidak ingin diajarkan paham-paham yang rusak seperti ini. Jadi sampai di daerah sekalipun yang jauh dari pusat ibu kota sudah seperti itu kondisinya. Ya, karena dosen-dosennya ambil S2 S3 nya di Jawa, ya, di Jakarta, di Jogja, ya, di Surabaya, di Bandung, yang itu semua saham-sahamnya pemikiran liberal. Ya, ini yang sangat berbahaya. Pernah lagi saya ketemu dengan seorang guru, ya, guru agama Islam, Fakultas Tarbiyah, lulusan Fakultas Tarbiyah di JIK. Dia bilang, bagaimana Pak nggak berkembang paham liberal ini? Calon-calon guru di Fakultas Tarbiyah ketika kuliah, di kuliahnya dengan dosen-dosen liberal yang bilang beriman kepada malaikat itu tidak perlu. Malaikat itu hanya mitos, tidak ada kenyataan. Nah, bagaimana calon guru yang mengajarkan anak-anak kita diajarkan seperti hal-hal seperti itu? Ya? Masalah keyakinan, masalah syariat dan sebagainya. Kemudian yang dikembangkan oleh mereka adalah metodologi penafsiran itu dengan cara menantikan. Ya. Ini hermeneutika ini khusus saya tulis ya, mengapa kita menolak hermeneutika, karena akan merusak konsep Al-Quran, merusak konsep wahyu, merelatifkan wahyu, ya, kemudian mendewakan ataupun mengutamakan manusia dan lain sebagainya. Nah, ini hasil penelitian di Litbang Departemen Agama tahun 2006 yang survei dosen dan mahasiswa tentang perkembangan paham liberal di Indonesia. Hasilnya penelitian itu mengatakan bahwa pada umumnya dosen-dosen dan mahasiswa yang diwawancarai menyatakan bahwa Al-Quran bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah kepada Muhammad. Ini sudah menjangkiti dosen-dosen dan mahasiswa kita. Bahkan merupakan produk budaya sebagaimana yang digulirkan oleh Hasan Amin Abu Zaid. Metode tafsir yang dipakai adalah model hermeneutika, tidak lagi menggunakan kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama yang pertama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya, ini sekedar sharing. Yang terakhir, saya ingin mengenalkan kita beberapa model-model pemahaman pemikiran liberal, seperti misalnya hampir semua mereka selalu menyatakan ini, seperti mengatakan mengaburkan nama Islam, ya. Kemudian iman dan kafir itu hanya soal pilihan, ya. Kemudian aliran sesat hanya perbedaan penafsiran, murtad adalah kebebasan beragama, poligami haram karena syariat syahwat, sementara homo dan lesbi dibolehkan ya, karena dia adalah orientasi seksual, kemudian berjenis harus dilegalkan dan sebagainya. Jadi inilah beberapa wacana-wacana kaum liberal dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Dan ada cara kita bagaimana kita mendeteksi apakah kita atau keluarga kita, kerabat kita ini sudah terjangkiti paham liberal. Ya, saya mau menyebarkan kuesioner, pertanyaan kepada mahasiswa. Ya. Pertanyaan pertama misalnya, percayakah Anda bahwa semua agama itu benar dan jalan yang sama begitu? Kalau jawabannya ya, berarti itu sudah liberal. Ya. Yang kedua, setujukah Anda terhadap perkawinan beda agama? Kalau jawabannya ya, liberal. Yang ketiga, apakah syariat Islam tidak wajib ditegakkan dalam masyarakat dan negara? Kalau jawabannya ya, berarti dia sekuler, liberal. Yang keempat, setujukah Anda bahwa poligami itu haram dan harus dilarang? Kalau jawabannya ya, liberal. Saya kira mudah-mudahan ibu-ibu tidak berpendapat poligami haram ya, sehingga tidak liberal. Kalau tidak setuju tidak apa-apa, protes sama suaminya tidak apa-apa, tapi jangan